Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mistisisme Islam, implementasi ajaran tasawuf dalam kehidupan. Saudara-saudara sekalian, bahwa tasawuf bukan hanya sebagai sebuah ilmu yang kita pelajari, baik di madrasah, di pesantren, pada guru-guru sufi, atau di perguruan tinggi, tetapi tasawuf itu juga ilmu praksis ya. Kita mestinya mempraktekkan tasawuf ini dalam kehidupan sebagai seorang muslim yang mencoba memahami, menjalankan syariat Islam bukan hanya berdasarkan syariat, tetapi juga hakikat agama Islam itu sendiri. Kalau kita lakukan dalam bentuk amalan-amalan, yang amalan-amalan itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa kita diciptakan Allah itu adalah untuk mengabdi kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Sehingga ibadah kita, segala kegiatan yang kita lakukan, nilainya adalah nilai pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita perlu mengimplementasikan ya ajaran-ajaran tasawuf itu dalam kehidupan kita di dunia ini, di mana dalam kehidupan kita ini sangat banyak tantangan, sangat banyak cobaan, sangat banyak rintangan yang kita hadapi. Nah, lalu bagaimana kita menjalankan ajaran agama itu dengan baik? Maka saya kira ilmu tasawuf ini adalah jalan yang tepat untuk kita dalam mengamal. Kita harus melakukan upaya-upaya untuk mencoba melakukan koreksi diri kita, upaya-upaya untuk melakukan perubahan dalam diri kita ke yang positif. Nah, misalnya kita bertindak dan berperilaku sesuai dengan spirit agama kita, yaitu apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tasawuf dalam kehidupan itu mempunyai pengaruh yang signifikan sebenarnya dalam menuntaskan permasalahan dan penyakit sosial yang ada. Amalan yang terdapat dalam tasawuf itu membimbing kita dalam menjalani kehidupan agar menjadi manusia hamba Allah Ta'ala yang arif, bijaksana, profesional dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Lalu bentuk-bentuk ajaran yang ditawarkan untuk membersihkan jiwa dalam tasawuf itu sebenarnya seperti apa? Nah, ada bentuk ajaran yang ditawarkan dalam membersihkan jiwa kita agar kita bisa menjalani kehidupan kita normal, baik, dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan untuk membersihkan jiwa kita itu dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, hubungan kita dengan Allah. Hablum minan nas kita, hubungan kita dengan manusia haruslah baik, haruslah sesuai dengan tuntunan agama. Hubungan yang saling menyenangkan, saling menghormati dan menyayangi. Hubungan kita kepada Allah adalah hubungan yang solid, hubungan yang dimana kita meyakini kehidupan ini hanya kita sepenuhnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk tawaran yang ditawarkan oleh tasawuf itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah takhalli, yaitu membersihkan diri dari sifat tercela. Di takhalli ini adalah kita berupaya melepaskan diri kita, membersihkan diri kita dari perbuatan tercela. Memang kita yuladu alal fitrah, kita dilahirkan dalam keadaan suci.
Namun ketika kita berinteraksi, kita bergaul dengan orang, kita tadinya kertas putih yang bersih lalu dicoret-coret sana sini, lalu coret-coretnya banyak yang merah misalnya, maka itu perlu ada upaya pembersihan lahir dan batin kita. Kita menghindari sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, membanggakan diri, pamer, pemarah, dan sifat-sifat tercela lainnya yang berkaitan dengan jiwa kita. Karena sifat-sifat tadi itu adalah sesungguhnya sifat-sifat yang terkait dengan jiwa kita. Lalu yang kedua adalah tahapan tahalli, yaitu menghiasi diri kita dengan sifat terpuji. Setelah kita tadi di tahap pertama mencoba membersihkan dari sifat yang mazmumah, yang tercela atau sayyi'ah, perbuatan-perbuatan tercela, maka tahapan yang kedua ini kita berupaya menghiasi. Artinya kalau hiasan itu adalah sesuatu yang indah, yang tadinya mungkin sudah kotor jiwa kita, sudah ternoda hati kita, maka kita hiasi agar dia indah, ya. Nah, hiasan itu adalah hiasan yang menyenangkan kita untuk melihatnya. Maka cara menghiasinya bagaimana? Kita mengisi jiwa kita itu dengan sifat-sifat terpuji, lahir dan batin. Kita pemaaf, kita rendah hati, kita lapang hati, kita selalu menyenangkan orang lain, kita selalu bisa memaafkan orang lain, kita bisa menerima keadaan kita seperti apapun juga. Nah, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji ini adalah disebut dengan tahalli itu tadi, yaitu bentuk ajaran yang ditawarkan untuk membersihkan jiwa. Lalu yang ketiga adalah tajalli. Tahapan yang ketiga ini adalah terungkapnya nur gaib, atau untuk hati kita tuh sudah mendapatkan nurullah, cahaya Allah. Hati kita sudah cerah, hati kita sudah terang benderang, sehingga kita sudah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, tentu kita akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mengenal Allah, tentu kita akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang kita melakukannya. Nah, cahaya-cahaya Islam ini, cahaya-cahaya yang datang ke dalam kolbu kita ini adalah cahaya yang menerangi diri kita. Tidak ada kegelapan dalam hati kita. Ketika orang memberikan nasihat kepada kita, kita dengan senang hati menerimanya. Ketika orang mengingatkan kita, kita dengan senang hati menerima peringatan dari orang lain itu. Sehingga tidak ada rasa benci, rasa tidak suka, atau rasa menolak atas kebaikan-kebaikan yang orang tawarkan kepada kita. Kita kadang sering karena merasa kita sudah berilmu, lalu kita diingatkan oleh orang, apakah saudara tidak tahu itu dosa loh? Biasanya kita jawab, kamu sok tahu, saya tahu kok, kamu tak perlu mengingatkan saya. Ya, ini kan orang yang tahu atas apa yang dia ketahui, tetapi dia tidak menerima akan nasihat atau masukan dari orang lain. Atau seorang orang tua yang dinasihati, diingatkan oleh anaknya, Pak, Bu, itu salah loh. Ya, setahu aku belajar di sekolah perbuatan itu tidak baik. Kamu tahu apa? Kamu kan anak kecil. Nah, sifat-sifat seperti ini kita memang tahu, tetapi ketika ada orang yang mengingatkan kita akan kesalahan kita atau perbuatan kita, maka ketika kita mendapatkan cahaya dari Allah, kita terima itu masukan. Kita terima itu input dari orang lain. Karena kita sadar sebagai manusia itu, kita bukanlah makhluk yang sempurna. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin dia masuk surga. Amalannya mantap sekali.
ibadahnya bagus sekali, sifatnya terpuji sekali. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia ingin memberikan contoh kepada kita, uswah kepada kita, bagaimana uswatun hasanah yang beliau berikan itu, agar kita umatnya mengikuti keteladanan beliau. Nah, lalu bagaimana caranya nilai-nilai tasawuf itu agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, paling tidak saya akan mencoba menjelaskan beberapa sikap-sikap yang perlu kita kemukakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat-sifat apa saja yang mestinya kita praktekkan itu? Nah, yang pertama adalah, salah satunya adalah zuhud. Maka orang yang di hidup zuhud itu adalah orang yang tidak merasa senang dengan urusan dunia dan tidak terpedaya oleh urusan dunia, tapi dia lebih memilih mengasingkan diri, lebih menjadikan orientasi hidupnya memang bukan untuk dunia, tetapi adalah untuk akhirat. Karena dia sadar bahwa hidup di dunia itu hanyalah sementara, bukan untuk selama-lamanya. Karena para zahid itu, orang-orang yang menjalani kehidupan zuhud itu, dia misalnya kalaupun memiliki harta, karena kita tidak dilarang loh ya untuk kaya itu. Silakan kita, kalau memang ada orang belajar ilmu tasawuf lalu dia harus miskin, tidak juga. Silakan kalau kita memiliki harta yang cukup, harta yang lebih. Tetapi jangan kita justru merasa bangga, merasa senang sekali dengan harta kita yang berlimpah itu. Kenapa? Karena harta yang berlimpah itu bukanlah tujuan kita. Harta itu hanya sarana kita untuk hidup di dunia ini. Dengan harta yang kita miliki, kita bisa beribadah, kita bisa makan, kita bisa berkorban, kita bisa merayakan Idul Fitri, beli pakaian, kita bisa melakukan ibadah haji, kita bisa melakukan membayar zakat kita. Tetapi dengan itu sebenarnya orang justru lupa kadang-kadang bahwa harta adalah sebagai tujuan, sehingga orang sangat takut sekali ketika hartanya itu hilang, hartanya itu dicuri orang. Nah, sifat-sifat seperti ini adalah sifat yang sesungguhnya jauh dari sifat zuhud. Karena orang yang zuhud itu adalah dia tidak merasa senang dengan berlimpah ruahnya harta, dan juga tidak merasa susah ketika hilangnya harta. Kalau memang harta itu datangnya dari Allah, dan Allah mengambil harta itu, ya dia merasa sudah seperti itulah adanya. Inilah peringatan Allah kepada kita, bisa dilihat dalam surat Al-Hadid ayat 23, di mana Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, kata Allah. Supaya kalian itu jangan berduka cita terhadap apa yang hilang dari dirimu, dan supaya kamu jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ini sangat jelas kepada kita ketika kita memiliki harta, lalu harta itu misalnya hilang atau harta itu dicuri orang, janganlah justru membuat kita stres, dapat membuat kita gila. Ada orang memiliki anak, diberi anak oleh Allah, ketika anaknya sakit dia kalang kabut, stres. Ketika anaknya diambil oleh Allah, anaknya wafat, lalu dia hilang akal karena Allah sudah mengambilnya dan dia tidak terima dengan itu semua. Padahal ayat ini sudah mengatakan supaya kita itu tidak berduka cita atas apa yang hilang dari kamu, kata Allah. Nah, kalau ini yang bisa kita lakukan, ini artinya juga kita jangan terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan. Jadi terima saja segala sesuatu itu dengan apa adanya, tentu saja dengan syukur kepada Allah. Allah memberi kepada kita, artinya kita juga sadar bahwa suatu saat Allah itu juga akan mengambil dari kita. Bahkan Allah sendiri juga yang akan mengambil nyawa kita. Nah, jadi zuhud itu seperti itu. Bagaimana nilai kezuhudan itu, bahwa kita tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan kita. Dunia ini hanya sekedar tempat kita mampir sejenak.
Dalam bahasa Jawa disebutkan hidup itu hanya sekedar mampir. Urip mung sekedar mampir ngombe. Artinya itu tidak lama, dan tidak lamanya itu maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua adalah sifat ridho. Ridho itu adalah kita implementasikan dalam pengertian rela, suka, senang atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita tidak menentang qada dan qadar Allah, tidak langsung mengeluarkan perasaan benci dari hati kita yang tinggal di dalam hati kita, hanya perasaan gembira, ya, sebagai bentuk penerimaan atas takdir Allah. Ada orang yang tidak merasa terima dengan apa yang Allah berikan dalam bentuk takdir. Kenapa saya miskin? Ada orang yang tidak bekerja keras, dia kaya. Ada orang yang terlahir dari orang tua yang kaya raya, dia enak hidupnya. Saya banting tulang kehidupan saya sehari-hari, tapi saya tetap seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari ketidakrelaan, ketidaksenangan atas takdir yang Allah berikan kepadanya. Nah, maka kepada kita umat Islam, tentu kita ridho atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, namun tetap saja kita berupaya untuk melakukan upaya-upaya memperbaiki atas kondisi kita. Saya miskin, ya sudahlah, saya miskin saja seperti ini. Tidak begitu. Kita harus merubah dari kemiskinan kita agar hidup kita lebih baik lagi. Saya bodoh, saya tidak perlu belajar, ya sudahlah, segini kemampuan kita. Saya rela atas semua itu. Tentu saja tidak. Harus ada unsur usaha kita untuk merubah takdir kita itu. Harus ada kerja keras kita untuk merubah semua itu. Nah, inilah Allah yang ingatkan kepada kita dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah mengatakan, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Sangat terang benderang, sangat jelas bila kita mengimplementasikan ajaran ridho ini, di mana Allah mengajarkan kepada kita agar kalau kita bersungguh-sungguh mencari ridho Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan kepada kita. Bagi yang sudah berkeluarga, dia mencari nafkah, niat dalam hatinya bahwa saya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya dan diri saya sendiri. Tapi saya akan mencarinya dengan cara yang halal, rezeki yang halal, agar saya mencari ridho Allah. Nah, di ayat ini Allah katakan, lanahdiyannahum subulana. Niscaya Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Maka orang-orang yang berusaha keras, orang-orang yang berjuang keras dalam hidupnya, dia akan berhasil. Ya, kita selalu terbiasa mendengar kisah-kisah orang sukses, orang-orang yang hidup mulai dari nol. Kita biasa mendengar istilah mulai dari nol, kan hanya dari karyawan Pertamina. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang mulai dari nol itu orang yang memang dia bekerja sungguh-sungguh dalam hidupnya untuk merubah hidupnya. Dan kita tahu sendiri bahwa kerja keras itu tidak akan membohongi hasil. Barang siapa yang bekerja keras, hasilnya akan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Karena hasil itu tidak akan pernah membohongi kerja keras kita. Nah, oleh karena itu, maka kita tanamkan sifat ini dalam kehidupan kita. Mau kita hidup kita dengan cobaan, mau hidup kita dengan kebahagiaan, kita tetap suka, tetap rela, tetap ridho kepada Allah, karena sifat ridho ini adalah sifat yang mestinya kita tanamkan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah tawakal. Implementasi nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan kita itu adalah, tasawuf itu salah satunya adalah dengan tawakal. Tawakal ini adalah berpasrah diri, menyerahkan diri kita kepada Allah.
Tentu saja menyerahkan diri kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar, setelah kita melakukan usaha. Maksudnya apa? Kita bekerja mencari penghidupan kita. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu hasilnya nanti kita tinggal ikuti dengan doa. Yang penting ikhtiarnya, ya. Kalau usaha kita sudah kita lakukan, kita tinggal bertawakal kepada Allah. Saya sudah bekerja, hasilnya terserahlah apa hasilnya. Yang penting saya sudah bekerja. Saya tidak akan kecewa dengan hasil itu. Saya sudah belajar dengan keras. Lalu hasilnya seperti apa? Saya tidak akan kecewa bila nilai saya tidak baik. Yang penting saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh, memakai aturan yang benar, tidak berlaku curang. Saya belajar tidak menyontek. Nah, misalnya sifat-sifat seperti ini kita upayakan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu adalah kita berpasrah diri kepada Allah. Kita berpasrah diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya orang yang tidak tawakal kepada Allah, tidak menerima apa yang dia alami. Kita misalnya kalau kita analisa, banyak orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu kan biasanya karena tidak terima dengan kenyataan. Dia tidak menerima realitas. Hidup kan susah. Berbuat baik aja susah. Ya akhirnya saya melakukan keburukan saja. Akhirnya saya mencuri, saya merampok, saya membegal orang dan segala macamnya. Ini kan sifat-sifat yang tercela. Padahal ketika kita menghadapi keadaan seperti apapun, mestinya kita bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Sebelumnya kita lakukan upaya-upaya kerja keras. Kita melakukan inisiasi dalam hidup kita agar itu bisa dirubah. Kita harus punya motivasi yang kuat dalam hidup kita. Terkadang banyak kita menghadapi cobaan dalam hidup kita. Sudahlah, saya berpasrah diri kepada Allah. Mungkin inilah jalan hidup saya. Tidak. Mestinya kalau kita ingat firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 29, Allah mengatakan, "Qul huwar rahmanu amanna bih wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin," kata Allah. Katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maka dalam ayat ini jelas diingatkan kepada kita, kepada Allah lah kita bertawakal. Jangan kita menggantungkan nasib kita kepada sesuatu yang tidak jelas. Jangan kita menggantungkan nasib kita kepada orang lain. Tetapi ketika kita sudah bekerja, maka kita jadikan Allah itu adalah Allahus Samad. Allah adalah tempat kita bergantung. Allah adalah tempat kita meminta. Tetapi sebelum kita melakukan itu semua, kita melakukan ikhtiar. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja yang cerdas. Lalu hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara Facebooker yang saya hormati, implementasi ajaran tasawuf itu sangat banyak bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang keempat saya ingin jelaskan adalah sabar. Sabar itu adalah berarti tabah hati kita. Menurut seorang sufi dari Mesir, Zunnun al-Misri, dia katakan sabar adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi tenang ketika mendapatkan cobaan. Ini luar biasa definisi ini. Bahwa kita menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Allah menyuruh kita untuk berbuat baik. Allah mengajarkan kita untuk selalu melakukan perbuatan yang terpuji, maka lakukanlah itu. Jangan kita melawan takdir kita, jangan kita menyalahkan takdir kita. Dan lalu ketika kita menghadapi cobaan, maka kita menghadapinya dengan baik.
bahwa cobaan itu adalah datangnya dari Allah, bahwa cobaan itu adalah datangnya atas izin Allah. Maka ketika kita mendapatkan cobaan itu, cobaan yang kita hadapi itu, kita sifati dengan sifat yang penuh dengan kesabaran. Karena itulah Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah mengingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menggandengkan antara sabar dan sholat. Kita tahu sholat itu adalah perintah Allah yang kedua setelah kita melaksanakan memenuhi syahadat kita dalam rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat dalam rukun Islam kita. Tetapi dengan kondisi Allah mengatakan menggandengkan sabar dengan sholat, ini artinya adalah keutamaan sabar itu sangat luar biasa. Maka kalau kita sabar dengan segala cobaan yang Allah berikan, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Coba saja kita lihat betapa banyaknya orang yang tidak sabar dengan kondisi wabah corona yang sedang menyerang dunia, termasuk negara kita Indonesia ini. Ya, betapa orang tidak sabarnya untuk hanya menahan sekedar tidak mudik saja, lalu main kucing-kucingan dengan aparat, lalu bertengkar, beradu mulut, bahkan adu jotos dengan pihak keamanan, hanya karena dibilang bersabar, jangan mudik dulu sampai menunggu kondisi negara kita ini agak turunlah paling tidak wabah corona. Tapi nyatanya tidak, orang tidak sabar. Dan yang terjadi kemudian apa? Kekecewaan. Mobilnya sudah masuk tol lalu disuruh putar balik, lalu marah-marah. Orang itu mungkin puasa ya, puasanya sudah marah-marah seperti itu, sudah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu, kan sudah mengurangi nilai puasanya. Ya, betapa kita melihat orang tidak sabar hanya karena antri saja. Dia datang belakangan lalu dia nyelonong. Apa yang terjadi? Ada kejelekan dan keburukan buat dia. Orang memarahi dia. Orang, kamu kok datang-datang tidak antri. Padahal orang semuanya antri. Hanya ketidaksabaran merugikan dirinya. Atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Mestinya sudah tahu bahwa kalau berkendara biar nanti fresh lagi. Tapi ketika dia mau mudik ke Jogja, tinggal 15 menit mau sampai ke rumah, padahal dia sudah ngantuk sekali. Dia sudah sampai di perbatasan Jogja. Hanya karena dia tidak sabar saja untuk beristirahat, padahal tubuhnya sudah tidak kuat lagi menahan kantuk, tetap dia gaspol kendaraannya. Yang terjadi kemudian apa? Kecelakaan. Yang rugi siapa? Diri kita, keluarga kita. Maka kalau Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar, artinya adalah ketika kita melakukan menjalani kehidupan kita dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan, rintangan-rintangan yang kita hadapi di dunia ini, bila kita hadapi dengan sabar, maka Allah sungguhnya beserta kita. Kalau Allah beserta kita, Allah akan melindungi kita, Allah akan menjaga kita, akan ada kemanfaatan di balik semua sifat sabar yang kita lakukan. Bukankah Zunnun Al-Misri tadi mengatakan bahwa sabar itu adalah menjauhkan diri dari hal-hal dengan tenang ketika mendapat cobaan. Seberat apapun cobaan itu, mari kita berupaya untuk sabar dalam menghadapinya. Sabar untuk tidak ketemu dengan orang yang kita cintai di kampung halaman kita. Sabar saja kita dulu. Sabar untuk tidak pulang kampung gitu. Kenapa? Karena memang kondisi pemerintah sabar kita untuk tidak melakukan kerumunan, tidak jamaah di masjid, karena dikhawatirkan nanti akan ada kontak antara orang yang COVID, yang kena terpapar COVID-19 itu dengan kita yang sehat.
maka kita tidak menyalah-nyalakan. Wah, ini nggak boleh ke masjid ini, wah ini ke sana boleh, ke situ boleh, ke masjid tidak boleh. Mestinya kita positive thinking. Tujuannya baik untuk kita semua. Sabar saja. Bukan ibadahnya yang dilarang, tapi kumpulnya itu, berjamaahnya kita itu, kerumunan kita di tempat-tempat terbuka itu yang memungkinkan kita bisa tertular oleh wabah corona tersebut. Nah, ini sifat sabar yang keempat, salah satu sifat yang kita implementasikan dalam kehidupan kita, bentuk dari implementasi nilai-nilai tasawuf. Lalu yang terakhir, yang kelima yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini yaitu syukur. Syukur itu apa? Kalau dilihat dari pengertiannya adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan tersebut. Jadi pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan itu adalah syukur. Dan syukur itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah terima kasih. Syukran itu kan terima kasih. Kalau kita itu misalnya mendapat sesuatu, kita bersyukur. Kita mendapat kebahagiaan, kita tetap bersyukur. Kita mendapatkan cobaan, kita anggap itu juga bentuk syukur. Allah sayang kepada kita, Allah mengingatkan kita. Sehingga kita harus bersyukur ketika Allah mengingatkan kita. Walaupun Allah mengingatkan kita dalam bentuk cobaan. Biasanya kita kan kalau untuk syukur ini kan kita sering melihat itu ke atas. Kalau dalam hal harta misalnya. Kenapa? Kita melihat orang kaya, orang yang lebih dari kita. Allah tidak adil. Kenapa dia kaya? Dia kan nggak sholat, dia kan nggak puasa. Ya, kenapa saya yang justru rajin sholat, rajin ibadah, saya menyembah Allah, kok saya tetap miskin seperti ini? Kita pahami bahwa sholat itu, puasa itu bukan untuk kaya. Puasa dan sholat yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang lain kita lakukan adalah untuk apa? Untuk liridhoillah, limardotillah, untuk mencari ridho Allah. Kalau kita ingin kaya, maka kita harus kerja. Jadi kerja, ya itu yang benar. Dan orang yang kaya itu, ya, walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa, itu karena kerjanya. Ya. Persoalan nanti berkah atau tidak hartanya, nah ini kembali kepada Allah memberikan berkahan apa tidak, karena dia bukan orang yang menyembah Allah. Kalau kita makan sedikit, walaupun makan yang kita makan itu sedikit tidak banyak, tapi kita Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kita minta berkah pada Allah, sehingga keberkahan itu jangan kita nilai dari banyaknya harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi berkahan itu bisa pada umur kita mungkin tidak panjang, tapi umur yang bermanfaat. Ya. Umur mungkin tidak panjang, tapi sehat. Makanan tidak banyak yang dia makan, macam-macamnya. Tetapi makanan yang menyehatkan badannya. Makanan yang dia makan, makanan yang membuat sehat pikirannya. Jadi kalau kita mengukur kebahagiaan itu dari harta, dari tingginya jabatan itu, kita keliru sesungguhnya. Belum tentu orang yang kaya itu dia bahagia seperti bahagia yang kita rasakan. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya ada di dalam hati kita ini. Bahagiaan itu bersifat rohania. Kebahagiaan itu bersifat diri pribadi yang merasakannya. Kalau kita kan biasanya melihat orang, wah ini mobilnya mewah, rumahnya mewah. Itu orang sinawang sesungguhnya. Ya. Ada orang yang gajinya besar, mungkin gajinya sebulan 100 juta. Tapi penyakitnya kanker darah, sehingga dia harus cuci darah 4 kali dalam sebulan. Kebahagiaan apa yang dia rasakan? Mungkin gaji kita 1 juta sebulan, 2 juta sebulan. Makan kita tahu, tempe, telur. Tapi kita sehat. Kalau ini kita syukuri, disinilah letak sesungguhnya. Bahwa kita memberikan kebaikan dengan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Dan dengan syukur itu, kita merasa bahwa Allah telah memberikan segala sesuatu itu dengan penuh tanda terima kasih kita kepadanya. Sehingga kita itu melihat ke bawah. Jadi kalau kita ingin syukur itu, maka lihatlah ke bawah. Oh, saya punya motor, orang cuma bisanya beli sepeda. Oh, saya bisa jalan, orang mah
nggak bisa jalan, walaupun saya nggak punya motor. Jadi kita melihat ke bawah. Lain halnya ibadah, kita melihat ke atas. Saya sudah sholat sehari 5 kali, udah cukup lah. Kita harus melihat ke atas. Oh, ada orang tuh dia tidak sholat fardu saja, dia sholat sunnah, dia tarawih bagus, dia duha bagus. Nah, ini yang mestinya kita biasakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau ibadah kita melihat itu ke atas, sehingga kita terpancing untuk melakukan orang-orang yang ibadahnya lebih baik dari kita. Sementara kalau urusan harta, kita melihat ke bawah, sehingga yang muncul dalam hati kita adalah rasa syukur. Karena itulah Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Ibrahim ayat 7, wa iz ta'azzan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Saudara-saudara sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mistisisme Islam, implementasi ajaran tasawuf dalam kehidupan. Saudara-saudara sekalian, bahwa tasawuf bukan hanya sebagai sebuah ilmu yang kita pelajari, baik di madrasah, di pesantren, pada guru-guru sufi, atau di perguruan tinggi. Tetapi tasawuf itu juga ilmu praksis, ya. Kita mestinya mempraktekkan tasawuf ini dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang mencoba memahami, menjalankan syariat Islam bukan hanya berdasarkan syariat, tetapi juga hakikat agama Islam itu sendiri. Lalu kita lakukan dalam bentuk amalan-amalan, yang amalan-amalan itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa kita diciptakan Allah itu adalah untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Sehingga ibadah kita, segala kegiatan yang kita lakukan, nilainya adalah nilai pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita perlu mengimplementasikan, ya, ajaran-ajaran tasawuf itu dalam kehidupan kita di dunia ini, di mana dalam kehidupan kita ini sangat banyak tantangan, sangat banyak cobaan, sangat banyak rintangan yang kita hadapi. Nah, lalu bagaimana kita menjalankan ajaran agama itu dengan baik? Maka saya kira ilmu tasawuf ini adalah jalan yang tepat untuk kita dalam mengamal. Kita harus melakukan upaya-upaya untuk mencoba melakukan koreksi diri kita. Upaya-upaya untuk melakukan perubahan dalam diri kita ke yang positif. Nah, misalnya kita bertindak dan berperilaku sesuai dengan spirit agama kita, yaitu apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tasawuf dalam kehidupan itu mempunyai pengaruh yang signifikan sebenarnya dalam menuntaskan permasalahan dan penyakit sosial yang ada. Amalan yang terdapat dalam tasawuf itu membimbing kita dalam menjalani kehidupan agar menjadi manusia, hamba Allah atau Abdullah yang arif, bijaksana, profesional dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Lalu bentuk-bentuk ajaran yang ditawarkan untuk membersihkan jiwa dalam tasawuf itu sebenarnya seperti apa? Nah, ada bentuk ajaran yang ditawarkan dalam membersihkan jiwa kita agar kita bisa menjalani kehidupan kita normal, baik, dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Paling tidak ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan untuk membersihkan jiwa kita itu dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, hubungan kita dengan Allah. Hablum minan nas kita, hubungan kita dengan manusia haruslah baik, haruslah sesuai dengan tuntunan agama. Hubungan yang saling menyenangkan, saling menghormati dan menyayangi. Hubungan kita kepada Allah adalah hubungan yang solid, hubungan yang dimana kita meyakini kehidupan ini hanya kita sepenuhnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk tawaran yang ditawarkan oleh tasawuf itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah takhalli, yaitu membersihkan diri dari sifat tercela. Di takhalli ini adalah kita berupaya melepaskan diri kita, membersihkan diri kita dari perbuatan tercela. Memang kita yuladu alal fitrah, kita dilahirkan dalam keadaan suci. Namun ketika kita berinteraksi, kita bergaul dengan orang, kita tadinya kertas putih yang bersih, lalu dicoret-coret sana sini, lalu coret-coretnya banyak yang merah misalnya, maka itu perlu ada upaya pembersihan lahir dan batin kita. Kita menghindari sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, membanggakan diri, pamer, pemarah, dan sifat-sifat tercela lainnya yang berkaitan dengan jiwa kita. Karena sifat-sifat tadi itu adalah sesungguhnya sifat-sifat yang terkait dengan jiwa kita. Lalu yang kedua adalah tahapan tahalli, yaitu menghiasi diri kita dengan sifat terpuji. Setelah kita tadi di tahap pertama mencoba membersihkan dari sifat yang mazmumah, yang tercela atau sayyi'ah, perbuatan-perbuatan tercela, maka tahapan yang kedua ini kita berupaya menghiasi. Artinya kalau hiasan itu adalah sesuatu yang indah, yang tadinya mungkin sudah kotor jiwa kita, sudah ternoda hati kita, maka kita hiasi agar dia indah, ya. Nah, hiasan itu adalah hiasan yang menyenangkan kita untuk melihatnya. Maka cara menghiasinya bagaimana? Kita mengisi jiwa kita itu dengan sifat-sifat terpuji, lahir dan batin. Kita pemaaf, kita rendah hati, kita lapang hati, kita selalu menyenangkan orang lain, kita selalu bisa memaafkan orang lain, kita bisa menerima keadaan kita seperti apapun juga. Nah, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji ini adalah disebut dengan tahalli itu tadi, yaitu bentuk ajaran yang ditawarkan untuk membersihkan jiwa. Lalu yang ketiga adalah tajalli. Tahapan yang ketiga ini adalah terungkapnya nur gaib, atau untuk hati kita tuh sudah mendapatkan nurullah, cahaya Allah. Hati kita sudah cerah, hati kita sudah terang benderang, sehingga kita sudah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, tentu kita akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mengenal Allah, tentu kita akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang kita melakukannya. Nah, cahaya-cahaya Islam ini, cahaya-cahaya yang datang ke dalam kolbu kita ini adalah cahaya yang menerangi diri kita. Tidak ada kegelapan dalam hati kita. Ketika orang memberikan nasihat kepada kita, kita dengan senang hati menerimanya. Ketika orang mengingatkan kita, kita dengan senang hati menerima peringatan dari orang lain itu. Sehingga tidak ada rasa benci, rasa tidak suka, atau rasa menolak atas kebaikan-kebaikan yang orang tawarkan kepada kita. Kita kadang sering karena merasa kita sudah berilmu, lalu kita diingatkan oleh orang, apakah saudara tidak tahu itu dosa loh. Biasanya kita jawab, kamu sok tahu, saya tahu kok, kamu tak perlu mengingatkan saya.
Ya ini kan orang yang tahu atas apa yang dia ketahui, tetapi dia tidak menerima akan eh, nasihat atau masukan dari orang lain. Atau seorang orang tua yang dinasihati, diingatkan oleh anaknya, Pak, Bu, itu salah loh. Ya setahu aku belajar di sekolah perbuatan itu tidak baik. Ah, kamu tahu apa? Kamu kan anak kecil. Nah, sifat-sifat seperti ini kita memang tahu, tetapi ketika ada orang yang mengingatkan kita akan kesalahan kita atau perbuatan kita, maka ketika kita mendapatkan cahaya dari Allah, kita terima itu masukan. Kita terima itu input dari orang lain. Karena kita sadar sebagai manusia itu, kita bukanlah makhluk yang sempurna. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah dijamin dia masuk surga. Amalannya mantap sekali, ibadahnya bagus sekali, sifatnya terpuji sekali. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia ingin memberikan contoh kepada kita, uswah kepada kita, bagaimana uswatun hasanah yang beliau berikan itu, agar kita umatnya mengikuti keteladanan beliau. Lalu bagaimana caranya nilai-nilai tasawuf itu agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, paling tidak saya akan mencoba menjelaskan beberapa sikap-sikap yang perlu kita kemukakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat-sifat apa saja yang mestinya kita praktekkan itu? Nah, yang pertama adalah, salah satunya adalah zuhud. Maka orang yang di hidup zuhud itu adalah orang yang tidak merasa senang dengan urusan dunia dan tidak terpedaya oleh urusan dunia, tapi dia lebih memilih mengasingkan diri, lebih menjadikan orientasi hidupnya memang bukan untuk dunia, tetapi adalah untuk akhirat. Karena dia sadar bahwa hidup di dunia itu hanyalah sementara, bukan untuk selama-lamanya. Karena para zahid itu, orang-orang yang menjalani kehidupan zuhud itu, dia misalnya kalaupun memiliki harta, karena kita tidak dilarang loh ya untuk kaya itu. Silakan kita, kalau memang ada orang belajar ilmu tasawuf lalu dia harus miskin, tidak juga. Silakan kalau kita memiliki harta yang cukup, harta yang lebih. Tetapi jangan kita justru merasa bangga, merasa senang sekali dengan harta kita yang berlimpah itu. Kenapa? Karena harta yang berlimpah itu bukanlah tujuan kita. Harta itu hanya sarana kita untuk hidup di dunia ini. Dengan harta yang kita miliki, kita bisa beribadah, kita bisa makan, kita bisa berkorban, kita bisa merayakan Idul Fitri, beli pakaian, kita bisa melakukan ibadah haji, kita bisa melakukan membayar zakat kita. Tetapi dengan itu sebenarnya orang justru lupa kadang-kadang bahwa harta adalah sebagai tujuan, sehingga orang sangat takut sekali ketika hartanya itu hilang, hartanya itu dicuri orang. Nah, sifat-sifat seperti ini adalah sifat yang sesungguhnya jauh dari sifat zuhud. Karena orang yang zuhud itu adalah dia tidak merasa senang dengan berlimpah ruahnya harta, dan juga tidak merasa susah ketika hilangnya harta. Kalau memang harta itu datangnya dari Allah, dan Allah mengambil harta itu, ya dia merasa sudah seperti itulah adanya. Inilah peringatan Allah kepada kita, bisa dilihat dalam surat Al-Hadid ayat 23, di mana Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, kata Allah. Supaya kalian itu jangan berduka cita terhadap apa yang hilang dari dirimu, dan supaya kamu jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ini sangat jelas kepada kita ketika kita memiliki harta, lalu harta itu misalnya hilang atau harta itu dicuri orang, janganlah justru membuat kita stres,
dapat membuat kita gila. Ada orang memiliki anak, diberi anak oleh Allah. Ketika anaknya sakit, dia kalang kabut, stres. Ketika anaknya diambil oleh Allah, anaknya wafat, lalu dia hilang akal karena Allah sudah mengambilnya dan dia tidak terima dengan itu semua. Padahal ayat ini sudah mengatakan supaya kita itu tidak berduka cita atas apa yang hilang dari kamu, kata Allah. Nah, kalau ini yang bisa kita lakukan, ini artinya juga kita jangan terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan. Jadi terima saja segala sesuatu itu dengan apa adanya, tentu saja dengan syukur kepada Allah. Allah memberi kepada kita, artinya kita juga sadar bahwa suatu saat Allah itu juga akan mengambil dari kita. Bahkan Allah sendiri juga yang akan mengambil nyawa kita. Nah, jadi zuhud itu seperti itu. Bagaimana nilai kezuhudan itu, bahwa kita tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan kita. Dunia ini hanya sekedar tempat kita mampir sejenak. Dalam bahasa Jawa disebutkan hidup itu hanya sekedar mampir. Urip mung sekedar mampir ngombe. Artinya itu tidak lama, dan tidak lamanya itu maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua adalah sifat ridho. Ridho itu adalah kita implementasikan dalam pengertian rela, suka, senang atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita tidak menentang qada dan qadar Allah, tidak langsung mengeluarkan perasaan benci dari hati kita yang tinggal di dalam hati kita, hanya perasaan gembira sebagai bentuk penerimaan atas takdir Allah. Ada orang yang tidak merasa terima dengan apa yang Allah berikan dalam bentuk takdir. Kenapa saya miskin? Ada orang yang tidak bekerja keras, dia kaya. Ada orang yang terlahir dari orang tua yang kaya raya, dia enak hidupnya. Saya banting tulang kehidupan saya sehari-hari, tapi saya tetap seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari ketidakrelaan, ketidaksenangan atas takdir yang Allah berikan kepadanya. Nah, maka kepada kita umat Islam, tentu kita ridho atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, namun tetap saja kita berupaya untuk melakukan upaya-upaya memperbaiki atas kondisi kita. Saya miskin, ya sudahlah, saya miskin saja seperti ini. Tidak begitu. Kita harus merubah dari kemiskinan kita agar hidup kita lebih baik lagi. Saya bodoh, saya tidak perlu belajar, ya sudahlah, segini kemampuan kita, saya rela atas semua itu. Tentu saja tidak. Harus ada unsur usaha kita untuk merubah takdir kita itu. Harus ada kerja keras kita untuk merubah semua itu. Nah, inilah Allah yang ingatkan kepada kita dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah mengatakan, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Sangat terang benderang, sangat jelas bila kita mengimplementasikan ajaran ridho ini, di mana Allah mengajarkan kepada kita agar kalau kita bersungguh-sungguh mencari ridho Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan kepada kita. Bagi yang sudah berkeluarga, dia mencari nafkah, niat dalam hatinya bahwa saya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya dan diri saya sendiri. Tapi saya akan mencarinya dengan cara yang halal, rezeki yang halal, agar saya mencari ridho Allah. Nah, di ayat ini Allah katakan, lanahdiyannahum subulana. Niscaya Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Maka orang-orang yang berusaha keras, orang-orang yang berjuang keras dalam hidupnya, dia akan berhasil. Ya, kita selalu terbiasa mendengar kisah-kisah orang sukses, orang-orang yang hidup mulai dari nol. Kita biasa mendengar istilah mulai dari nol, kan hanya dari karyawan Pertamina, kan?
Tetapi sesungguhnya orang-orang yang mulai dari nol itu orang yang memang dia bekerja sungguh-sungguh dalam hidupnya untuk merubah hidupnya. Dan kita tahu sendiri bahwa kerja keras itu tidak akan membohongi hasil. Barang siapa yang bekerja keras, hasilnya akan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Karena hasil itu tidak akan pernah membohongi kerja keras kita. Nah, oleh karena itu, maka kita tanamkan sifat ini dalam kehidupan kita. Mau kita hidup kita dengan cobaan, mau hidup kita dengan kebahagiaan, kita tetap suka, tetap rela, tetap ridho kepada Allah. Karena sifat ridho ini adalah sifat yang mestinya kita tanamkan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah tawakal. Implementasi nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan kita itu adalah tasawuf itu salah satunya adalah dengan tawakal. Tawakal ini adalah berpasrah diri, menyerahkan diri kita kepada Allah. Tentu saja menyerahkan diri kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar, setelah kita melakukan usaha. Maksudnya apa? Kita bekerja mencari penghidupan kita. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu hasilnya nanti kita tinggal ikuti dengan doa. Yang penting ikhtiarnya. Ya. Kalau usaha kita sudah kita lakukan, kita tinggal bertawakal kepada Allah. Saya sudah bekerja. Hasilnya terserahlah apa hasilnya. Yang penting saya sudah bekerja. Saya tidak akan kecewa dengan hasil itu. Saya sudah belajar dengan keras. Lalu hasilnya seperti apa? Saya tidak akan kecewa bila nilai saya tidak baik. Yang penting saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh, memakai aturan yang benar, tidak berlaku curang. Saya belajar tidak menyontek. Nah, misalnya sifat-sifat seperti ini kita upayakan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu adalah kita berpasrah diri kepada Allah. Kita berpasrah diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya orang yang tidak tawakal kepada Allah, tidak menerima apa yang dia alami. Kita misalnya kalau kita analisa, banyak orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu kan biasanya karena tidak terima dengan kenyataan. Dia tidak menerima realitas. Hidup kan susah, berbuat baik aja susah. Ya akhirnya saya melakukan keburukan saja. Akhirnya saya mencuri, saya merampok, saya membegal orang dan segala macamnya. Ini kan sifat-sifat yang tercela. Padahal ketika kita menghadapi keadaan seperti apapun, mestinya kita bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Sebelumnya kita lakukan upaya-upaya kerja keras. Kita melakukan inisiasi dalam hidup kita agar itu bisa dirubah. Kita harus punya motivasi yang kuat dalam hidup kita. Terkadang banyak kita menghadapi cobaan dalam hidup kita. Sudahlah, saya berpasrah diri kepada Allah. Mungkin inilah jalan hidup saya. Tidak. Mestinya kalau kita ingat firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 29, Allah mengatakan, Qul huwar rahmanu amanna bih wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin, kata Allah. Katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang maha penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maka dalam ayat ini jelas diingatkan kepada kita, kepada Allah lah kita bertawakal. Jangan kita menggantungkan nasib kita kepada sesuatu yang tidak jelas. Jangan kita menggantungkan nasib kita kepada orang lain. Tetapi ketika kita sudah bekerja, maka kita jadikan Allah itu adalah Allahus Samad. Allah adalah tempat kita bergantung. Allah adalah tempat kita meminta. Tetapi sebelum kita melakukan itu semua, kita melakukan ikhtiar, kerja keras, kerja ikhlas, kerja yang cerdas. Lalu hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saudara-saudara Facebooker yang saya hormati, implementasi ajaran tasawuf itu sangat banyak bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang keempat saya ingin jelaskan adalah sabar. Sabar itu adalah berarti tabah hati kita. Menurut seorang sufi dari Mesir, Zunnun al-Misri, dia katakan sabar adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi tenang ketika mendapatkan cobaan. Ini luar biasa definisi ini. Bahwa kita menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Allah menyuruh kita untuk berbuat baik. Allah mengajarkan kita untuk selalu melakukan perbuatan yang terpuji. Maka lakukanlah itu. Jangan kita melawan takdir kita. Jangan kita menyalahkan takdir kita. Dan lalu ketika kita menghadapi cobaan, maka kita menghadapinya dengan baik. Bahwa cobaan itu adalah datangnya dari Allah. Bahwa cobaan itu adalah datangnya atas izin Allah. Maka ketika kita mendapatkan cobaan itu, cobaan yang kita hadapi itu, kita sifati dengan sifat yang penuh dengan kesabaran. Karena itulah Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah mengingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menggandengkan antara sabar dan sholat. Kita tahu sholat itu adalah perintah Allah yang kedua setelah kita dalam melaksanakan memenuhi syahadat kita dalam rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat dalam rukun Islam kita. Tetapi dengan kondisi Allah mengatakan menggandengkan sabar dengan sholat, ini artinya adalah keutamaan sabar itu sangat luar biasa. Maka kalau kita sabar dengan segala cobaan yang Allah berikan, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Coba saja kita lihat betapa banyaknya orang yang tidak sabar dengan kondisi wabah corona yang sedang menyerang dunia, termasuk negara kita Indonesia ini. Ya, betapa orang tidak sabarnya untuk hanya menahan sekedar tidak mudik saja, lalu main kucing-kucingan dengan aparat, lalu bertengkar, beradu mulut, bahkan adu jotos dengan pihak keamanan, hanya karena dibilang bersabar, jangan mudik dulu sampai menunggu kondisi negara kita ini agak turunlah paling tidak wabah corona. Tapi nyatanya tidak, orang tidak sabar. Dan yang terjadi kemudian apa? Kekecewaan. Mobilnya sudah masuk tol, lalu disuruh putar balik, lalu marah-marah. Orang itu mungkin puasa ya, puasanya sudah marah-marah seperti itu, sudah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu, kan sudah mengurangi nilai puasanya. Ya, betapa kita melihat orang tidak sabar hanya karena antri saja. Dia datang belakangan lalu dia nyelonong. Apa yang terjadi? Ada kejelekan dan keburukan buat dia. Orang memarahi dia. Orang, kamu kok datang-datang tidak antri. Padahal orang semuanya antri. Hanya ketidaksabaran. Merugikan dirinya. Atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Mestinya sudah tahu bahwa kalau berkendara, biar nanti fresh lagi. Tapi ketika dia mau mudik ke Jogja, tinggal 15 menit mau sampai ke rumah, padahal dia sudah ngantuk sekali. Dia sudah sampai di perbatasan Jogja. Hanya karena dia tidak sabar saja untuk beristirahat, padahal tubuhnya sudah tidak kuat lagi menahan kantuk, tetap dia gaspol kendaraannya. Yang terjadi kemudian apa? Kecelakaan. Yang rugi siapa? Diri kita, keluarga kita. Maka kalau Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar, artinya adalah ketika kita melakukan
menjalani kehidupan kita dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan, rintangan-rintangan yang kita hadapi di dunia ini. Bila kita hadapi dengan sabar, maka Allah sungguhnya beserta kita. Kalau Allah beserta kita, Allah akan melindungi kita, Allah akan menjaga kita, akan ada kemanfaatan di balik semua sifat sabar yang kita lakukan. Bukankah Zunnun al-Misri tadi mengatakan bahwa sabar itu adalah menjauhkan diri dari hal-hal dengan tenang ketika mendapat cobaan. Seberat apapun cobaan itu, mari kita berupaya untuk sabar dalam menghadapinya. Sabar untuk tidak ketemu dengan orang yang kita cintai di kampung halaman kita. Sabar saja kita dulu. Sabar untuk tidak pulang kampung gitu. Kenapa? Karena memang kondisi pemerintah sabar kita untuk tidak melakukan kerumunan, tidak jamaah di masjid, karena dikhawatirkan nanti akan ada kontak antara orang yang COVID, yang kena terpapar COVID-19 itu dengan kita yang sehat. Maka kita tidak menyalah-nyalahkan, wah ini nggak boleh ke masjid ini, wah ini ke sana boleh, ke situ boleh, ke masjid tidak boleh. Mestinya kita positive thinking. Tujuannya baik untuk kita semua. Sabar saja. Bukan ibadahnya yang dilarang, tapi kumpulnya itu, berjamaahnya kita itu, kerumunan kita di tempat-tempat terbuka itu yang memungkinkan kita bisa tertular oleh wabah corona tersebut. Nah, ini sifat sabar yang keempat, salah satu sifat yang kita implementasikan dalam kehidupan kita, bentuk dari implementasi nilai-nilai tasawuf. Lalu yang terakhir, yang kelima yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini, yaitu syukur. Syukur itu apa? Kalau dilihat dari pengertiannya adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan tersebut. Jadi pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan itu adalah syukur. Dan syukur itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah terima kasih. Syukran itu kan terima kasih. Kalau kita itu misalnya mendapat sesuatu, kita bersyukur. Kita mendapat kebahagiaan, kita tetap bersyukur. Kita mendapatkan cobaan, kita anggap itu juga bentuk syukur. Allah sayang kepada kita, Allah mengingatkan kita, sehingga kita harus bersyukur ketika Allah mengingatkan kita. Walaupun Allah mengingatkan kita dalam bentuk cobaan. Biasanya kita kan kalau untuk syukur ini kan kita sering melihat itu ke atas. Kalau dalam hal harta misalnya, kenapa kita melihat orang kaya, orang yang lebih dari kita? Allah tidak adil. Kenapa dia kaya? Dia kan nggak sholat, dia kan nggak puasa, ya. Kenapa saya yang justru rajin sholat, rajin ibadah, saya menyembah Allah, kok saya tetap miskin seperti ini? Kita pahami bahwa sholat itu, puasa itu bukan untuk kaya. Puasa dan sholat yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang lain kita lakukan adalah untuk apa? Untuk liridhoillah, limardotillah, untuk mencari ridho Allah. Kalau kita ingin kaya, maka kita harus kerja. Jadi kerja, ya itu yang benar. Dan orang yang kaya itu, ya, walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa, itu karena kerjanya. Ya. Persoalan nanti berkah atau tidak hartanya, nah ini kembali kepada Allah memberikan berkahan apa tidak, karena dia bukan orang yang menyembah Allah. Kalau kita makan sedikit, walaupun makan yang kita makan itu sedikit tidak banyak, tapi kita Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kita minta berkah pada Allah, sehingga keberkahan itu jangan kita nilai dari banyaknya harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi berkahan itu bisa pada umur kita mungkin tidak panjang, tapi umur yang bermanfaat. Ya. Umur mungkin tidak panjang, tapi sehat. Makanan tidak banyak yang dia makan, macam-macamnya. Tetapi makanan yang menyehatkan badannya. Makanan yang dia makan, makanan yang membuat sehat pikirannya. Jadi kalau kita mengukur kebahagiaan itu dari harta, dari tingginya jabatan itu, kita keliru sesungguhnya. Belum tentu orang yang kaya itu dia bahagia seperti bahagia yang kita rasakan. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya ada di dalam hati kita ini. Bahagiaan itu bersifat rohania. Kebahagiaan itu bersifat diri
pribadi yang merasakannya. Kalau kita kan biasanya melihat orang, wah ini mobilnya mewah, rumahnya mewah. Itu orang sinawang sesungguhnya. Ya. Ada orang yang gajinya besar, mungkin gajinya sebulan 100 juta. Tapi penyakitnya kanker darah sehingga dia harus cuci darah 4 kali dalam sebulan. Kebahagiaan apa yang dia rasakan? Mungkin gaji kita 1 juta sebulan, 2 juta sebulan. Makan kita tahu, tempe, telur. Tapi kita sehat. Kalau ini kita syukuri, disinilah letak sesungguhnya bahwa kita memberikan kebaikan dengan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Dan dengan syukur itu kita merasa bahwa Allah telah memberikan segala sesuatu itu dengan penuh tanda terima kasih kita kepadanya. Sehingga kita itu melihat ke bawah. Jadi kalau kita ingin syukur itu, maka lihatlah ke bawah. Oh, saya punya motor, orang cuma bisanya beli sepeda. Oh, saya bisa jalan, orang mah tidak bisa jalan, walaupun saya nggak punya motor. Jadi kita melihat ke bawah. Lain halnya ibadah, kita melihat ke atas. Saya sudah sholat sehari 5 kali, udah cukup lah. Kita harus melihat ke atas. Oh, ada orang tuh dia tidak sholat fardu saja, dia sholat sunnah, dia tarawih bagus, dia duha bagus. Nah, ini yang mestinya kita biasakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau ibadah kita melihat itu ke atas, sehingga kita terpancing untuk melakukan orang-orang yang ibadahnya lebih baik dari kita. Sementara kalau urusan harta, kita melihat ke bawah, sehingga yang muncul dalam hati kita adalah rasa syukur. Karena itulah Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Ibrahim ayat 7, wa iz ta'azzan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Saudara-saudara sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.